Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan pembelajaran Al-Qur'an. Setelah tadi kita mempelajari pembelajaran tahfidzul Quran, sekarang Ustaz akan mempelajari atau mengajarkan mengenai tentang pelajaran tahsin. Pelajaran tahsinul qiraah artinya adalah tahsinul qiraah artinya membaguskan bacaan. Berarti dari yang tidak bagus menjadi bagus ketika kita membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah aturan ilmu tajwid. Ustaz akan memperkenalkan tentang masalah pengenalan mengenai ilmu tajwid. Apa aja sih Ustaz pengenalan tentang masalah ilmu tajwid itu? Yang pertama adalah definisi tentang ilmu tajwid. Arti dari definisi ilmu tajwid, lafaz tajwidun. Lafaz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Nah, itu membaguskan bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makharijul huruf atau dari tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak dan mustahaknya. Hak huruf dan mustahak huruf. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. A sifatnya ya A gitu. Seperti jahar. Ya harus dibaca jahar. Itu. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti bacaan yang dibaca tafkhim, bacaan yang dibaca tarqiq, bacaan yang dibaca dengan bacaan hukum, bacaan ikhfa, izhar, idgham, qalqalah. Itu dari segi pengertian dari definisi ilmu tajwid. Yang kedua adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Siapa yang ingat yang sudah Ustaz ajarkan? Dulu hukum mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah hukumnya wajib atau hukumnya fardu ain. Dalil kewajiban membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah aturan ilmu tajwid dalam surat Muzammil, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Malah ada penjelasan mengapa hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Ada kejelasan dari Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwasanya bagaimana nazmnya? Wal akhdhu bi tajwidi hasmun lazimun man lam yuzawidil Qur'ana asimun. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya. Quran gak pakai tajwid banget dosanya. Di annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu mengenai tentang hukum belajar atau membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga adalah fadilah. Fadilah atau keutamaan.
keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Hal ini karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia hadis, dalam dunia ilmu hadis, orang alim tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga ia sudah menguasai ilmu Al-Quran. Nah, di antara keistimewaannya adalah satu, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang mukmin. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Quran adalah dan orang yang mengajarkannya. Jadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kok belajar Al-Quran atau belajar tajwid ada tujuannya? Nah, kita belajar kan ada tujuannya. Kita sekolah kan ada tujuannya. Kita ke pasar kan ada tujuannya. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan hidup. Nah, begitupun kita belajar ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah satu, menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Kesalahan membaca Al-Quran disebut lahn. Lahn ini dibagi menjadi dua. Yang pertama lahnul jali dan yang kedua lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang mengubah arti ataupun yang tidak, sehingga menyalahi uruf Quran atau kelaziman dan tradisi ulama qiraat, seperti ain malah dibaca hamzah. Contohnya Rabbil alamin malah dibaca Rabbil alamin. Nah, itu kesalahan ketika membaca Al-Quran. Atau mengubah harokat fathah malah dijadikan harokat fathah malah dijadikan harokat dhammah. Contohnya an'amta alaihim malah dibaca an'amtu alaihim. Itu kesalahan lahnul jali. Dan yang kedua, kesalahan ketika membaca Al-Quran adalah kesalahan lahnul khafi, yang terjadi ketika membaca Al-Quran tidak sampai menyalahi huruf Quran, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang, dan membaca mad jaiz, munfasil. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh, berarti tidak berdosa. Oke, sekian itu yang Ustaz sampaikan mengenai tentang pengenalan ilmu tajwid, dan ini merupakan Ustaz review dari yang sudah Ustaz pelajarkan terlebih dahulu. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.